Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, selamat datang untuk beribadah pada saat hari ini. Kita bersyukur karena diberi kesempatan kepada Tuhan untuk kita terus beribadah kepada Tuhan, yang mau menggunakan waktu yang ada untuk kita datang kepada Tuhan. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Tuhan, aku rindu. Haleluya.
sini saat ini Tuhan. Kami rindu Engkau mengurapi kami Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini hadir di tengah-tengah kami Bapa. Pada saat jam ibadah sore hari ini, kami serahkan dari awal ke akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Engkau yang mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak. Puji Tuhan. Kalau kita terus merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena Dia melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Kita mau naikkan pujian, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena kasih Allah selalu melingkupi kita semua. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya.
patut kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau terus bersorak kepada Tuhan. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. bersorak kepada Tuhan. Kita mau terus mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Allah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ya Roh Tuhan mengurapi hamba-Nya yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan.
pujian kami kepadamu Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu. Kami rindu mendengar sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Mari Tuhan, setiap kami yang hadir saat sore hari ini, Tuhan berkati lewat firman yang sebentar kami mau dengar. Hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa yang dari Engkau, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan tidak lalu begitu saja, namun firman-Mu itu akan tertanam, termeterai dalam setiap kehidupan kami. Dan lebih dari itu, kami belajar menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang ambil alih, Engkau yang akan mengurapi setiap kami juga yang mendengar, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi untuk menerima berkat firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri agar saudara dan saya mendapat berkat sebanyak-banyaknya dari firman Tuhan. Firman Tuhan sore ini bicara tentang mata Tuhan tertuju kepada siapa? Ya, jadi temanya merupakan satu pertanyaan. Ya, mata Tuhan tertuju kepada siapa? Apakah mata Tuhan tertuju kepada orang kaya? Oh, tidak, belum tentu. Orang kaya kalau enggak bertobat, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, mungkin ada yang bilang, oh mata Tuhan tertuju kepada orang-orang pandai. Belum tentu. Oh barangkali bilang, oh mata Tuhan tujukan kepada orang yang punya kedudukan, punya wibawa dalam dunia ini. Oh tidak, Tuhan tidak butuh semua. Tapi mari kita lihat jawabannya di dalam Alkitab. Karena jawaban yang betul adalah dari Alkitab. Yang bersumber dari firman Allah. Kita baca ayatnya. Mazmur 33 ayat 18. Ya, kita bangkit berdiri, kita baca ayat kita Mazmur 33 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Inilah jawaban dari tema yang dalam bentuk pertanyaan. Mata Tuhan tertuju kepada siapa? Jawabannya di Mazmur 33 ayat 18. Melalui ayat ini, saya akan bagi menjadi 3 bagian, ya, untuk memudahkan mengupas satu persatu. Saya akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah mata Tuhan tertuju. Dalam arti, apakah arti tertuju itu? Bagian kedua adalah orang yang bagaimana yang diperhatikan oleh Tuhan itu.
Iya. Dan dari bagian kedua ini kita masih bisa kupas lagi dengan beberapa banyak hal. Ya, mari kita akan masuk dulu tentang mata Tuhan tertuju. Apa arti dari mata Tuhan tertuju? Tertuju itu artinya fokus, perhatian khusus. Ya, seperti misalnya seseorang yang sedang disuruh menjemput tamu di bandara. Orang itu sudah dibekali dengan foto dari tamu yang akan dijemput. Iya, ketika saudara turun dari pesawat, iya, biasanya ada banyak orang yang mau menjemput tuh bawa foto-foto dari orang yang dijemput. Nah, yang dijemput pun memperhatikan nanti siapa yang bawa foto saya itu yang jemput. Pihak yang jemput pun dia fokus perhatiannya kepada orang yang turun dari pesawat yang wajahnya persis dengan di foto itu. Jadi seandainya ada teman-teman orang lain yang coba ngajak bicara, walaupun tuh teman lama mungkin datengin lalu ya ngajak ngobrol, nanti dulu saya baru fokus cari seseorang yang seperti dalam foto ini. Jadi orang itu akan mengabaikan yang lain dan fokusnya kepada siapa yang akan dijemput yang persis dengan fotonya itu. Itu artinya tertuju atau pandangan yang khusus, ya, spesial, fokus. Seperti juga misalnya ketika saudara mau naik pesawat terbang. Nah, tiket yang saudara beli adalah pesawat Garuda Indonesia misalnya. Nah, saudara akan lihat di bandara itu banyak sekali pesawat. Ada Lion Air, ada macam-macam, Batik Air, macam-macam. Saudara tentunya tidak akan perhatikan yang Lion, yang Batik Air. Karena saudara merasa pesawat yang Anda harus tumpangi adalah pesawat Garuda. Jadi saudara akan fokus di bandara itu kepada pesawat Garuda. Itu pun masih dirinci lagi. Pesawat Garuda dalam nomor penerbangan berapa. Misalnya nomor penerbangannya angka depannya pakai 3, 4 berapa gitu. Ada pesawat Garuda yang landing, turun gitu, saudara, kalau nomornya tidak sama dengan yang ada di tiket, saudara tidak akan perlu memperhatikan pesawat-pesawat yang lain kecuali yang nomornya khusus seperti yang di tiket Anda. Ini artinya ya tertuju. Arti dari tertuju adalah fokus, perhatian khusus, ya. Jadi bagian pertama kita sudah lalui tentang mata Tuhan tertuju, artinya fokus atau perhatian khusus. Sekarang kita masuk kepada siapa yang menjadi target. Perhatian khusus Tuhan itu kepada siapa? Jawabannya yang benar juga kembali kepada Alkitab. Yaitu kembali ke ayat mas kita.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada satu orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah, bicara tentang takut akan Tuhan itu, apa sih artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu beda sekali dengan takut, misalnya takut sama setan atau hantu. Misalnya takut sama binatang buas. Itu beda. Bedanya di mana? Kalau takut sama setan atau binatang buas, kita akan menjauhi tempat-tempat yang dianggap ada setan, yang dianggap ada binatang-binatang buas yang membahayakan. Tapi takut akan Tuhan bukan berarti lalu kita menjauhkan. Ada orang yang salah paham, kenapa lama enggak ke gereja? Ya, saya takut akan Tuhan, di gereja ada Tuhan. Lah ini salah menerjemahkan arti dari takut akan Tuhan. Nah, untuk kita bisa mengerti tentang takut akan Tuhan itu, apa arti takut akan Tuhan? Ya, jawabannya kita bisa ambil juga dari Alkitab, yaitu kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Tolong bisa dibaca. Ayub 1 ayat yang ke-1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, jelas sekali ayat ini mengatakan takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, jadi arti takut akan Tuhan itu bukan lari dari hadirat Tuhan, tidak. Takut akan Tuhan itu artinya menjauhkan diri dari kejahatan. Ayub seorang yang saleh, jujur, ya, takut akan Tuhan, buktinya menjauhi dari kejahatan. Ya ini paling aman deh kalau orang itu suka menjauhi dari kejahatan. Daripada orang yang merasa dirinya kuat. Wah, nek saya kuat kok. Saya sudah penuh roh Tuhan. Tidak mungkin saya bisa jatuh. Meskipun saya bergaul, berkumpul, akrab dengan orang-orang pemabuk, penjudi. Ya walaupun saya keluar masuk ke tempat prostitusi, saya sudah penuh Roh Kudus, tidak mungkin saya jatuh. Nah orang yang semacam ini justru gampang jatuh. Karena di dalam diri manusia itu aslinya banyak kelemahan-kelemahan secara daging. Jadi takut akan Tuhan itu menjauhkan diri dari kejahatan. Dan itu banyak selamatnya. Daripada orang yang nekat, yang merasa kuat, blusak-blusuk ke tempat-tempat maksiat. Nah itu gampang sekali dijegal oleh setan. Coba kita lihat 1 Korintus 10:12. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, ayat ini menasihatkan kita, siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, artinya jangan sok merasa menjadi orang yang kuat sehingga tidak hati-hati. Samson itu sebetulnya orang kuat. Dia penuh Roh Kudus. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kenapa Samson jatuh?
Dalam bahasa Jawa diterjemahkan sembrono, tidak hati-hati, merasa dirinya kuat. Ya, sudah dinasihati sama bapak ibunya, hati-hati Simpson, kalau kau sudah memang ingin menikah, tidak apa-apa, tapi carilah kepada gadis-gadis di antara saudara kita. Artinya, carilah orang-orang yang termasuk saudara seiman. Oh, tapi Simpson gak mau dengar nasihat bapak ibunya. Tiap hari dia keluyuran ke daerah Filistin. Karena dia merasa dirinya kuat. Nah, disitulah akhirnya Simpson itu jatuh. Iya. Kita lihat lagi masih kepada bagian takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan yang kedua? Takut akan Tuhan artinya yang kedua, kita lihat dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 4. Mazmur 112 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ya, takut akan Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, dibuktikan dalam hal sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan itu senang dengan firman Tuhan. Tiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Dia ingin tahu, ya apa sih kehendak Tuhan dalam hidupnya, supaya tidak salah jalan. Ya, tiap hari senangnya membaca, merenungkan firman Tuhan. Orang yang demikian akan mengalami sampai anak cucunya diberkati. Hidupnya Tuhan akan memberikan banyak sekali berkat secara jasmani, harta, kekayaan, ya, dan kebajikan tetap untuk selamanya. Ya, orang yang takut akan Tuhan, suka akan firman-Nya, dikatakan di dalam gelap terbit terang. Meskipun sekitarnya mengalami situasi gelap, situasi susah, orang yang takut akan Tuhan, suka akan firman-Nya, ya, situasi gelap akan diubah oleh Tuhan menjadi terang. Ya, yang lebih jelas lagi tentang takut akan Tuhan itu, kita baca di Ulangan 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, ini lebih sempurna lagi penjelasannya. Takut akan Tuhan Allahmu dibuktikan dalam hal apa? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Alias hidup nurut firman Tuhan. Ya, tidak cari jalan sendiri, hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tidak nyimpang kanan, tidak nyimpang kiri. Ya, hidup menurut jalan ditunjukkan. Ya, dan orang yang takut akan Tuhan itu akan mengasihi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh beribadah. Orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dia akan rajin beribadah.
Ya, meskipun yang lain tidak datang, dia tidak peduli dengan yang lain. Ya, tapi dia akan tetap berusaha beribadah kepada Tuhan dengan segenap jiwanya. Jadi keterangan di Ulangan 10:12 ini lebih jelas. Arti takut akan Tuhan dijelaskan menjauhkan diri dari segala kejahatan, lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkan, menurut kebenaran firman, tidak menyimpang kanan, menyimpang kiri. Nah, orang yang demikian ini janji Tuhan dia akan mengalami keberuntungan dalam hidupnya. Coba Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Ya, janji Tuhan dia akan mengalami keberuntungan kemanapun pergi. Anda tinggal di desa, Anda akan mengalami keberuntungan. Anda tinggal di kota, di pegunungan, di pantai, dimanapun kau pergi, orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, tidak nyimpang kanan kiri, dia akan mengalami keberuntungan. Ya, takut akan Tuhan. Dengan di sini dikatakan tiap hari memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, lalu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan janji Tuhan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, Tuhan janjikan perjalananmu akan berhasil, juga akan beruntung. Dua hal ini sangat perlu dalam hidup manusia. Kalau cuma berhasil tok, tidak ada keberuntungan, sia-sia. Anda petani, nanam tanaman, tanamanmu berhasil, tumbuh baik, buahnya banyak. Tapi kalau enggak beruntung, pas panen harganya merosot. Sehingga Anda tidak mendapatkan uang yang cukup banyak, bahkan merugi dibanding dengan modal yang sudah dikeluarkan. Anda seorang pedagang, ya beruntung mendapat tempat strategis untuk jualan. Beruntung ada yang minjemi modal sehingga Anda bisa kulaan. Tapi kalau tidak berhasil, di tempat strategis pun enggak ada orang beli. Ya. Jadi apa artinya? Ya, berhasil tapi kalau tidak ada keuntungan. Tapi janji Tuhan buat orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan, dia mengalami berhasil dan beruntung. Kemanapun engkau pergi. Engkau tinggal di desa, tinggal di kota, buat Tuhan tidak ada bedanya. Yang penting jadi Kristen yang takut akan Tuhan, hidup menurut firman-Nya. Ya, sekarang poin terakhir, ya, yaitu tentang mata Tuhan tertuju kepada siapa. Kalau tadi dikatakan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Sekarang kita kembali lagi coba ke ayat mas kita itu.
Mazmur 33:18. Iya, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yang terakhir, mata Tuhan fokus tertuju perhatian khusus kepada siapa? Kepada orang yang menaruh harap kepadanya. Ya, kepada orang yang menaruh harap kepadanya. Kita lihat ayatnya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, tolong dibaca. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mata Tuhan tertuju terakhir kepada orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada kasih setianya. Kalau kita berharap sama manusia seringkali kecewa, karena manusia itu berubah, bisa berubah. Ya, hari ini lagi mood, lagi senang, dia banyak janji, ngomong mau kasih ini, mau kasih itu, kasih kerjaan, kasih apa-apa. Besok lusa lagi enggak mood, sudah lain lagi acaranya. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan diberkati. Tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Biasanya orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, itu biasanya hatinya menjauh dari Tuhan. Seseorang yang membiasakan diri mengandalkan pertolongan orang, si A, si B, si omnya, si tantenya, pamannya, pakdenya, ada apa-apa dia datang ke situ dan biasanya pasti ditolong. Nah, biasanya dia ketika ada masalah, dia pikir kalau berharap sama Tuhan, wah harus doa, harus puasa, wah terlalu lama jawabannya. Apalagi Tuhan nggak kelihatan, dia mau kasih apa enggak kita nggak tahu. Tapi kalau ngomong sama orang yang kelihatan, kita bisa dapat jawabannya langsung. Ya, dan biasanya ya orang-orang itu suka tolong misalnya. Nah, orang semacam ini ketika ngadepi masalah, apalagi masalahnya kebutuhan dalam nilai yang kecil, dia pikir ngapain yang nilai segitu aja kok berdoa. Nilai segitu aja kok harus puasa segala. Gak usah, gak perlu doa. Yang penting datang ke si om, datang ke si paman atau apa. Nah ini dijelaskan yang mengandalkan manusia itu biasanya hatinya menjauh dari Tuhan. Iya. Sebaliknya kalau orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, yang menaruh harap kepadanya, orang yang berharap sama Tuhan, ya mengandalkan Tuhan itu hatinya selalu melekat sama Tuhan. Sehingga Tuhan janji ketika ya dia itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya.
yang akarnya merambat ke batang air, ya, sehingga walaupun datang panas terik, dia tidak peduli dengan situasi keadaan dunia, karena harapannya bukan sama manusia, tapi harapannya sama Tuhan. Dan orang yang sedemikian pasti akan mengalami keberhasilan. Mungkin ada yang bertanya, kalau sedikit-sedikit minta sama Tuhan, sedikit-sedikit berharap berdoa sama Tuhan, apa kira-kira kita itu tidak bikin repot sama Tuhan ya? Tuhan itu kan urusannya banyak, yang membutuhkan pertolongan Tuhan itu banyak. Nah apa-apa sedikit-sedikit minta sama Tuhan, apa kira-kira Tuhan itu enggak direpotkan? Oh enggak sama sekali saudara. Justru Tuhan tuh senang ketika kita menaruh harap sama Dia. Ya, karena apa? Tuhan senang karena Tuhan merasa dirinya itu diperlakukan sebagai Tuhan sumber pertolongan. Tuhan tuh paling senang kepada orang yang menaruh harap kepadanya. Justru dia akan marah, dia akan tersinggung ketika anak Tuhan itu ada masalah. Dia tidak datang sama Tuhan, tapi minta pertolongan yang lain. Coba bayangkan kalau anak saudara misalnya kelaparan, mau makan, tidak minta sama orang tuanya, lari ke tetangga minta makan, mungkin dikasih. Tapi kan ini bikin malu. Dia butuh uang, tidak minta sama orang tuanya, malah ngutang minjem tetangganya. Orang tua yang benar tersinggung karena kenapa anak itu bikin malu. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Ketika kita menaruh harap sama Tuhan, justru Tuhan itu senang. Ada beberapa contoh tentang orang yang ketika ngadepi masalah, dia tidak harap, tidak minta tolong Tuhan. Dan orang menyebabkan hati Tuhan itu tersinggung. 2 Raja-Raja 1 ayat 2-4. 2 Raja-Raja 1 ayat 2-4. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka apa yang dikatakan? Apakah tidak ada Allah di Israel? Apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron? Sehingga kamu pergi untuk minta petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron. Ini kalau dibahasakan sederhana, misalnya kalau untuk orang Kristen, apakah orang Kristen itu tidak punya Tuhan? Kenapa mesti ke dukun? Kenapa mesti ke orang pinter? Ya ini menyakiti hati Tuhan. Terus. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Ya karena itu, oleh sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi, engkau akan mati. Mungkin seandainya raja ini ya datang kepada Tuhan, Raja Asia ini waktu sakit lalu datang sama Tuhan, mungkin dia masih mendapat perpanjangan umur, bisa sembuh. Tapi karena minta pertolongan yang lain membuat Allah tersinggung. Dan Tuhan bilang, oleh sebab itu engkau tidak bangun lagi. Masih ada contoh satu lagi tentang Raja Israel juga yang ketika ngadepi masalah dia minta tolong bantuan luar. Coba 2 Tawarikh
16 ayat 7 sampai 9. 2 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 9. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya, ini Raja Asa yang memerintah di kerajaan Yehuda. Kalau tadi itu Raja Israel. Sekarang ini raja dari suku Yehuda yang namanya Asa. Ketika berperang, dia minta bantuan dari Raja Aram. Nah, untuk minta bantuan ini orang dunia mau bantu enggak gratis. Dia harus mengeluarkan emas dari perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi emas di perbendaharaan rumah Tuhan dikuras buat nyogok, buat minta pertolongan. Nah, ini membuat Tuhan marah. Tuhan bilang, ingat dulu waktu kamu berperang sama orang Ethiopia dengan 1 juta tentara. Tapi karena engkau berharap sama Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat pertolongannya. Kenapa sekarang kau lari kepada orang Aram? Ya, dan justru karena itu maka Tuhan mengatakan, ya, ini Raja Aram, pertolongan dari Aram ini. Ya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Sejak saat itu Tuhan bilang kau akan mengalami peperangan dan peperangan terus. Sampai akhirnya Raja Asa ini ya meninggal, ya mati. Nah, ini semua contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak senang kepada orang-orang Kristen yang menaruh harap kepada yang lain. Justru Tuhan senang ketika kita itu ada masalah, kita datang sama Tuhan. Tuhan berjanji, berserulah kepadaku pada masa kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi sore ini kita telah mengupas tentang tema mata Tuhan tertuju kepada siapa? Iya. Mata Tuhan tertuju itu artinya fokus perhatian khusus kepada siapa? Kepada satu orang yang takut akan Tuhan. Ya, yang dibuktikan dalam hal dia suka mendengar firman Tuhan. Ya, dan dia suka nurut firman Tuhan. Tidak nyimpang kanan kiri. Dan terakhir, mata Tuhan tertuju kepada orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara saat ini mengalami masalah apa, punya persoalan apa, firman Tuhan ngajar kita. Kita mau menaruh harap sama Tuhan. Hanya Dialah penolong yang sesungguhnya. Maka saudara akan mengalami pertolongan yang sempurna dari Tuhan. Kita tundukkan kepala. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya.
di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Inilah pengakuan kami. Hanya aku bisa lari kepadanya, kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan, dan yang selalu berharap kepada kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya seberapa banyak yang datang saat ini Tuhan, kami membawa persoalan kami masing-masing. Kami tidak lari kepada yang lain. Kami mau datang lari kepada Tuhan, sumber pertolongan yang sempurna. Tolonglah mereka yang sakit disembuhkan, yang ada masalah ditolong semua, agar nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan menerima perjamuan suci. Sucikan hati pikiran kami, ajar kami percaya, menghargai kurban Tuhan. Dengan demikian perjamuan suci mendatangkan berkat atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebentar kita akan menerima perjamuan suci, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Memang secara sepintas roti ini adalah roti biasa. Tapi firman Allah mengatakan bahwa roti yang sudah diberkati itu adalah tubuh Yesus. Anggur yang sudah diberkati itu darah Yesus. Jangan ada yang menganggap remeh, jangan ada yang nyepeleake, tapi mari kita percaya dan menghargai. Apapun masalahmu, Tuhan akan tolong. Saya bacakan ayatnya, Matius 26, mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti, diberkatinya, lalu dipecah-pecahkannya, serta diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang sudah diberkati, Yesus katakan, inilah tubuhku, iki dagingku. Percaya, terima. Dan di dalam perjamuan suci ada berkat yang luar biasa. Khususnya ketika kita makan tubuh Tuhan, saudara dan saya akan menjadi satu dengan Tuhan untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang boleh menjadi satu dengan tubuh kami. Supaya kami dibangkitkan pada hari kiamat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan minuman. Saya bacakan ayatnya, lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Darah Yesus adalah jalan keampunan dosa. Karena itu sebelum kau minum dari cawan ini, engkau akan merendahkan diri, minta ampun, bertobat, maka darahnya akan membersihkan saudara dan saya dari segala dosa kesalahan. Dosa kesalahan masa lalu, sejak engkau lahir. Dosa kesalahan yang kau kerjakan tempo hari, kemarin, dan baru saja kau lakukan. Kau minta ampun, kau bertobat, darahnya membasuh sehingga kita menjadi suci. Iya, seperti bulu domba, putih seperti salju. Kita akan minum darah Tuhan dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima, supaya kami menjadi satu dengan Engkau untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan apapun, Kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tidak ada pengumuman lain, ya hanya ada hal yang sedikit perlu saya ingatkan. Ini sudah masuk bulan November, sebentar lagi kita masuk bulan Desember, bulan Natal. Karena itu jangan lupa amplop persembahan Natal dan persembahan pembangunan sudah disediakan. Saudara bisa mengambil dan mengisinya dan segera dikembalikan untuk kepentingan Natal kita dan juga pembangunan aula di sebelah. Puji Tuhan. Juga ada titipan pengumuman dari seksi pembangunan bahwasanya masih ada kerja bakti, baik minggu pagi maupun hari Rebu ada kerja bakti melanjutkan itu bagian di belakang itu. Karena kita harapkan dengan pertolongan Tuhan akan segera bisa selesai. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan kau kembali dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Setiap usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apa saja yang halal diberkati. Tidak ada orang Kristen kekurangan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Gembala yang baik, yang datang supaya dombanya tidak mengalami kekurangan, tapi hidup dengan segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak sekolah, kuliah, kasih hikmat, kepintaran, dan Tuhan sediakan segala yang dibutuhkan. Semua persembahan anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan untuk Natal dan pembangunan, semua yang dibawa dengan hati yang mengasihi Tuhan, Engkau akan memberkati, membalas dengan lipat kali ganda. Marilah kita pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati.